Halo Via, gimana kabarnya hari ini? Lumayan baik sih. Oh lumayan baik, kenapa tuh? Ya gitu deh. Oh oke. Via tadi aku lihat kamu diem aja, tumben banget. Kamu nggak secara biasanya lagi capek ya? Enggak juga sih, aku akhirnya lagi banyak pikiran dan aku ngerasa ketinggalan dari teman-teman yang lain. Oh ketinggalan gimana tuh? Setiap kali aku buka sosial media atau Instagram, aku ngerasa pencapaian orang-orang tuh lebih wah gitu, kayak misalkan mereka magang di mana-mana, terus banyak ikut lomba, sedangkan aku tuh kayak masih merasa di situ aja. Jadi kamu ngerasa kayak nggak berkembang gitu ya? Dan itu tuh bikin kamu minder sama pencapaian orang lain? Iya bener banget. Oke. Nah terus? Kadang aku ngerasa mungkin emang aku nggak punya potensi kayak mereka, karena emang apa ya, ketika aku ikut lomba aku juga ngerasa insecure gitu. Jadi kamu sebenarnya pengen punya keinginan buat berkembang gitu, tapi kamu nggak yakin sama diri kamu sendiri. Jadi kamu ragu ya untuk mulai itu. Iya, Ram, aku sering banget kayak gitu, karena ketika aku udah mau mulai aku sering pikiran aku bisa gak ya sampai ke tahap sampai selesai, sedangkan yang aku khawatirkan tuh ketika pas aku mulai nggak ada rasa apa ya, merasa takut gak pede dan sebagainya. Oh gitu, oke. Nah, kamu pertama kali mulai ngerasa kayak gitu kapan, Vi? Kayak semenjak kuliah sih, soalnya pas SMA tuh aku masih rajin kayak ikut lomba, terus ikut olimpiade, sama aku main aktif juga. Nah semenjak masuk kuliah aku ngerasa aku agak minder sama diri aku sendiri, terus juga karena terus juga teman-teman kelas tuh pada aktif banget gitu sih. Oke, kamu minder ya tadi. Nah, waktu itu kamu sempet cerita ke siapa gitu, kayak ke orang tua atau mungkin ke teman-teman deket kamu? Untuk cerita aku nggak pernah sih, karena aku khawatir dapat respon yang merasa nggak bersyukur, atau kayak kamu nggak mau apa ya, nggak mau coba terus. Padahal di situ aku juga masih mencoba, tapi emang mungkin respon apa, ekspektasi responnya tuh bikin aku nggak mau cerita, dan itu tuh ngebuat aku kepikiran sampai tiap malam dan bikin nangis juga. Oh gitu. Kedengerannya berat banget sih, Vi. Em, nah, eh jadi meskipun kamu itu nggak baik dalam pikiran kamu itu, pikiran itu tetap muncul aja gitu ya? Iya, aku capek sendiri juga sih, karena kan tiba-tiba kan misalkan ini tiba-tiba pikirannya tuh datang lagi, dan itu tuh ngebuat aku kurang fokus terhadap hal-hal tugas ataupun yang lainnya. Gitu. Oke. Nah, kalau kamu ngerasa kayak gitu, Vi, biasanya apa sih yang kamu lakuin buat menenangin diri kamu? Kadang aku buat ngilanginnya suka nonton film atau dengan musik sampai aku lupa sama pikiran itu, tapi ya balik lagi dan balik lagi pas pikiran itu malam-malam, dan ngebuat aku overthinking parah sampai susah tidur sih. Oke. Nah, mungkin sebenarnya yang bikin sedih itu bukan cuma pencapaian orang lain ya, tapi kamu juga takut kalau misalkan kamu tuh nggak akan sampai ke titik itu. Bener kan, Vi? Iya, aku takut banget gagal, dan ya aku pikirkan aku emang gak sekompeten itu dan gak seberbakat itu. Oke, nah mungkin jadi kamu tuh sebenarnya bukan cuma sekedar pengen punya pencapaian ya, tapi lebih ke pengen percaya sama kemampuan diri sendiri lagi. Bener gitu, Vi? Iya bener, aku juga ngerasa kurang berkembang dan tetap di situ aja. Gimana ya supaya aku tetap terus berkembang? Oh gitu. Kalau dari aku sih gimana kalau kita coba latihan kecil dulu, Vi. Kayak setiap malam sebelum tidur, kamu tuh tulis 3 hal kecil yang kamu banggain ke diri kamu sendiri pada hari itu. Mungkin bisa sederhananya kayak aku bangun pagi, atau kayak aku ngerjain tugas tanpa nunda, atau kayak aku berani nyapa orang baru. Nah, mungkin hal kecil kayak gitu bisa bikin kamu sadar kalau misalkan kalau kamu itu juga berkembang, Vi, gitu. Gitu ya, mungkin aku langkah-langkah yang udah kamu sebutin mungkin aku bisa coba sih, karena sama ini aku juga fokus sama hal yang besar dibanding langkah kecil yang udah kamu sebutin tadi. Iya bener banget, Vi. Kayak karena kadang yang bikin kita ngerasa nggak cukup itu tuh bukan karena kita nggak punya pencapaian, tapi karena kita tuh lupa ngelihat progres kecil yang udah kita jalanin gitu. Iya bener, padahal aku lupa, dan hal itu mungkin aku bisa kembangin lagi sih.
Oke, nah kalau kamu ingat-ingat nih Vi, pernah gak sih ada momen yang kamu tuh berhasil ngelakuin sesuatu yang bikin kamu ngerasa bangga walaupun itu sebenarnya kecil gitu? Kayaknya pernah deh waktu itu Mhm. aku pernah ngebantu teman kelas yang dimana dia itu sering apa ya ngerasa gugup ketika presentasi dan akhirnya temen aku itu ngucapin makasih. Nah dari situ tuh aku sadar oh dari pertolongan kecil itu tuh bikin aku ngerasa sangat membantu orang lain gitu sih. Oke, keren banget sih Vi. Kamu juga ternyata punya sisi peduli dan bisa bantu orang lain. Nah, itu juga bentuk pencapaian kecil loh Vi. Iya sih aku juga baru mikir ke situ. Aku juga mulai langkah kecil yang bisa aku langkah kecil yang bisa aku mulai. Nah kira-kira ada lagi gak ya saran buat aku? Mungkin gini ya Vi, kayak mungkin langkah pertamanya adalah ngasih ruang buat diri kamu sendiri. Kayak kamu ngelihat hal positif yang kamu punya. Kamu nggak perlu harus buru-buru juga, karena tiap orang itu ya punya waktunya masing-masing dan proses kamu itu bener banget kok, udah bener gitu. Iya sih, ya, aku juga mungkin emang terlalu keras sama diri aku sendiri sampai aku gak memperhatikan hal-hal kecil di Oke, lingkungan. oke. Nah, dari obrolan tadi nih, aku dengar kalau misalkan kamu tuh sering ngerasa insecure karena bandingin diri sama pencapaian orang lain. Tapi sekarang kamu juga udah mulai sadar kalau kamu tuh pengen belajar lebih menghargai diri kamu sendiri. Dan mungkin akan pelan-pelan fokus ke proses, bukan cuma hasil. Gitu ya, Vi? Oh iya benar, aku ngerasa emang mungkin itu emang yang bisa aku coba juga. Terus juga mungkin dari hal itu kira-kira ada lagi gak yang bisa aku lakuin ke depannya? Kalau misalkan aku boleh kasih saran, mungkin kamu coba kasih afirmasi positif ya tiap pagi. Misalkan kayak bilang ke diri kamu sendiri kayak aku cukup kok, aku udah berproses. Jadi ya jangan ukur diri kamu itu pakai pencapaian orang lain. Nah, karena kadang apa yang paling penting itu bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap jalan walaupun pelan gitu. Oke, mungkin dari situ aku bisa coba pelan-pelannya dan mungkin aku juga apa ya kurangin keras kepada diri aku sendiri. Iya, bener banget, Vi. Eh, apa ya? Aku seneng banget sih kamu udah cerita hari ini karena kadang tuh ya yang kita butuhin itu bukan cuma jawaban cepet, tapi tempat ngobrol dan ngerasa didengar. Dan kamu tuh udah berani banget loh ngelakuin itu. Iya bener, makasih banget ya Ram, karena sekarang beban kepala aku udah plong juga, terus juga mungkin aku akan mencoba saran-saran yang udah kamu berikan kepada aku. Iya, sama-sama. Makasih juga ya. Syukurlah Vi kalau misalkan kamu ngerasa lebih ringan. Kamu jangan lupa juga kalau misalkan kamu tuh nggak sendirian, karena aku juga siap dengerin kalau misalkan kamu mau cerita lagi. Oke, makasih banget. Nah, mungkin aku juga membutuhkan teman cerita juga kayak kamu supaya apa ya aku juga lebih terafirmasi dan termotivasi lagi. Makasih banget. Iya, sama-sama. Ya.